Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang akan datang. Mengapa kerukunan antarumat beragama itu penting? Kerukunan antarumat beragama merupakan hal yang sangat penting, karena kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Apalagi negara kita, yaitu negara Indonesia, merupakan negara yang memiliki banyak agama. Terdapat 6 agama yang terdapat di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keenam agama ini tentunya memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari latar belakang sampai dengan cara beribadahnya. Maka dari itu, agar tidak terjadi perpecahan antar setiap penganut agama tersebut, diperlukanlah rasa toleransi dan rasa saling hormat-menghormati antar agama yang satu dengan agama yang lainnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini telah jelas dikatakan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Artinya tidak seorang pun dapat dipaksa dan memaksa seseorang sehingga dia merasa terganggu kebebasannya untuk menganut suatu agama ataupun untuk mengikuti suatu kepercayaan yang telah dipilihnya. Dalam hal ini, di Indonesia sendiri kita sudah memiliki 6 agama yang diakui dan beberapa kepercayaan. Namun, apakah kerukunan antarumat beragama di negara Republik Indonesia ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? Jawabannya adalah berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Indeks KUB Nasional tahun 2021 dengan variabel toleransi. Menyatakan bahwa kerjasama dan kesetaraan menunjukkan pada angka 72,39 yang artinya kerukunan antarumat beragama di negara Indonesia itu sudah termasuk dalam kategori baik. Kerukunan umat beragama di negara Republik Indonesia dapat dikatakan semakin membaik dan semakin membaik. Tetapi kerukunan antar umat beragama di negara Republik Indonesia ini belum dapat dikatakan dalam kondisi yang benar-benar baik. Tingkat toleransi pada setiap orang harus lebih ditingkatkan dan semakin ditingkatkan agar terciptanya kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana agar kita bisa lebih menghormati orang yang berbeda dengan kita, serta meningkatkan rasa kemanusiaan kita terhadap sesama kita? Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menurunkan rasa egois yang ada di dalam diri kita masing-masing dan belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, kita tidak boleh membatasi pergaulan kita terhadap siapapun. Kita harus bisa bergaul dengan semua orang serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita tanpa harus membeda-bedakan. Dengan kata lain, kita harus lebih terbuka tentang wawasan kemanusiaan dan sikap kerukunan. Karena kita hidup di lingkungan yang notabene berbeda-beda agama, ras, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, hal tersebut membuat kita untuk lebih memilah apa yang harus kita ucapkan ketika kita sedang bergaul dengan masyarakat. Nah,
Selanjutnya, apakah dengan adanya keberagaman agama akan berpengaruh terhadap perbedaan rasa kemanusiaan antar masyarakat? Adanya keberagaman agama di Indonesia seharusnya dapat kita jadikan sebagai sebuah kekayaan yang kita miliki, bukan malah menjadikannya sebagai perpecahan. Seharusnya dengan adanya keberagaman, kita harus memiliki sikap toleransi yang lebih tinggi terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan, meskipun mereka tidak seagama dengan kita. Nah, maka dari itu, yang berbeda itu hanya cara beribadah kita satu sama lain. Misalnya, yang berbeda itu hanya cara beribadah antara agama Kristen dengan agama Islam, antara agama Islam dengan agama Buddha, dan seterusnya. Tetapi, rasa kemanusiaan yang kita miliki harus tetap ada.